Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik tokoh-tokoh yang berperan dalam penyelesaian permasalahan konstruksi pada zaman kuno. Dan materi ini saya ambil dari buku materi pokok sejarah dan filsafat matematika modul yang ada. Nah, geometri tidak muncul secara tiba-tiba melalui Thales, tetapi merupakan hasil perkembangan panjang dari pengetahuan praktis bangsa-bangsa sebelumnya. Permasalahan konstruksi yang terkenal pada masa itu antara lain adalah membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar, menggandakan kubus, dan mengkuadratkan lingkaran. Nah, dari persoalan-persoalan itulah muncul banyak tokoh-tokoh besar yang mencoba menemukan solusi melalui pendekatan rasional dan deduktif. Tokoh pertama adalah Hippocrates dari Chios. Ia dikenal sebagai orang pertama yang menyusun buku geometri secara sistematis sebelum Euclid. Kontribusinya terlihat dari konsep lunula Hippocrates, yaitu usaha pertama untuk menemukan cara mengkuadratkan luas lingkaran. Walaupun belum berhasil sempurna, langkahnya ini sudah membuka jalan bagi pendekatan deduktif dalam geometri Yunani. Selanjutnya ada Menaechmus. Beliau merupakan murid dari Plato dan saudara Meton. Ia dikenal karena menemukan irisan kerucut, elips, parabol, dan hiperbola. Melalui bentuk-bentuk ini, Maniakmus berhasil memberikan pendekatan geometris terhadap masalah menggandakan kubus dengan membangun hubungan antara volume kubus dan perpotongan dua parabol. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ada Architas dari Tarentum. Dia merupakan seorang filsuf sekaligus ahli mekanika. Ia menyelesaikan masalah duplikasi kubus menggunakan konsep perpotongan 3 permukaan, yaitu silinder, kerucut, dan torus. Nah, pendekatannya memperlihatkan keterpaduan antara geometri dan seni mekanik. Ini menjadi contoh awal penerapan matematika dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya ada Hippias dari Elis, yaitu pencipta kurva yang disebut quadratrix Hippias. Kurva ini digunakan untuk membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar dan mengkuadratkan lingkaran. Walaupun secara praktis tidak dapat dilakukan hanya dengan penggaris dan jangka, tapi idenya menjadi langkah awal memahami gerak titik dan garis dalam waktu bersamaan. Dan ini juga ada hubungannya dengan konsep fungsi. Dan tokoh yang terakhir yang saya tampilkan adalah Archimedes, merupakan ahli matematika terbesar di Yunani kuno. Ia berhasil mendekati nilai pi dan mengembangkan metode penghabisan. Metode ini adalah cikal bakal dari konsep integral dalam kalkulus modern. Nah, Archimedes juga mengaitkan konsep geometri dengan aplikasi nyata seperti keseimbangan tuas dan volume benda putar. Dari para tokoh tersebut kita melihat bahwa geometri bukan hanya hitungan, tetapi juga cara berpikir dan mencari kebenaran melalui rasio. Setiap tokoh menampilkan sisi seni dan keindahan dalam berpikir logis. Dan filsafat matematika mengajarkan kita bahwa setiap konsep lahir dari rasa ingin tahu terhadap dunia nyata kemudian dimurnikan menjadi ide rasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan geometri dari Thales hingga Archimedes adalah perjalanan panjang dari praktik menuju teori, dari empiris menuju deduktif. Dan setiap tokoh yang saya sudah tampilkan ini memberikan kontribusi yang membentuk dasar berpikir matematis modern. Semangat mereka dalam mencari kebenaran logis menjadi inspirasi bagi kita sebagai pendidik dan pembelajar matematika. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.